Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pemuda bernama Dimas. Dimas adalah seorang yang sederhana, bekerja sebagai petani di ladang warisan keluarganya. Kehidupan yang dilalui oleh Dimas sepertinya tidak berbeda jauh dengan kebanyakan orang di desa tersebut. Namun, jauh di dalam hatinya, Dimas menyimpan satu keinginan besar, memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya yang selalu kekurangan. Meski hidup di pedesaan, ia tak jarang mendengar cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya raya, dengan kehidupan yang serba melimpah. Namun, tak ada yang tahu pasti bagaimana mereka bisa mendatangkan kekayaan itu. Ada yang mengatakan mereka mendapatkan warisan besar dari leluhur, ada pula yang percaya bahwa kekayaan itu datang karena sebuah keberuntungan semata. Namun, satu hal yang paling menarik perhatian Dimas adalah sebuah cerita yang beredar di desa tersebut, tentang seorang warga yang bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat tanpa harus mengorbankan nyawa atau melakukan ritual yang berdarah-darah. Ini adalah cerita tentang pesugihan tanpa tumbal. Pada awalnya, Dimas tidak begitu mempercayai cerita-cerita yang beredar tentang pesugihan. Baginya, kekayaan harus diperoleh dengan kerja keras dan usaha. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa penasaran itu mulai tumbuh. Akhirnya, suatu malam setelah bekerja keras di ladang, Dimas bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Mertomo, seorang petani yang sudah lama tinggal di desa itu, yang konon katanya memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan ritual-ritual mistis. Pak Mertomo, dengan matanya yang berkedip-kedip penuh misteri, mulai menceritakan kisahnya kepada Dimas. Kekayaan itu memang bisa datang dengan cara yang tidak biasa, Nak. Tapi ingat, tidak semua orang bisa mengerti dan menerima cara itu, ujar Pak Mertomo dengan suara yang berat, seperti membawa beban yang sangat besar. Dimas mendengarkan dengan seksama. Apa yang dikatakan oleh Pak Mertomo tidak sepenuhnya masuk akal. Namun entah mengapa, ada sesuatu dalam cerita itu yang membuatnya terpesona. Pak Mertomo menjelaskan bahwa ada sebuah ritual pesugihan yang disebut pesugihan tanpa tumbal, yang berbeda dari pesugihan pada umumnya. Ritual ini konon hanya membutuhkan kesetiaan dan keyakinan yang tulus. Ada makanan khusus yang bisa digunakan dalam ritual ini. Makanan ini harus disiapkan dengan cara yang sangat hati-hati, karena hanya dengan energi dan niat yang tepat, kekayaan itu akan datang. Tanpa harus mengorbankan darah atau jiwa seseorang. Lanjut Pak Mertomo, wajahnya semakin serius. Dimas merasa tertarik, namun juga ragu. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah benar ritual seperti itu bisa memberi kekayaan tanpa ada konsekuensinya? Pak Mertomo melanjutkan dengan cerita-cerita yang semakin membuat Dimas merasa bingung. Ada yang menyebutnya makanan berkah, namun sangat sedikit orang yang bisa menemukannya. Biasanya, makanan itu harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu yang hanya bisa didapat di tempat-tempat yang jarang dijangkau oleh manusia biasa. Dimas, yang semakin terperangkap dalam kisah misterius itu, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Ia ingin mengetahui lebih banyak. Tanpa pikir panjang, ia mulai bertanya lebih lanjut tentang bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut dan apa yang harus dilakukan setelahnya. Pak Mertomo menjelaskan bahwa prosesnya sangat rumit, tetapi jika dilakukan dengan niat yang tulus, hasilnya akan sangat luar biasa. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan mulai mencari bahan-bahan tersebut. Makanan itu tidak bisa dibuat sembarangan. Harus ada energi yang mengalir, energi yang bisa mengubah nasibmu, kata Pak Mertomo sambil tersenyum misterius. Pagi hari itu, langit cerah, namun hati Dimas dipenuhi keraguan. Meski begitu, tekadnya untuk memperoleh kekayaan demi keluarga mengalahkan segala kebimbangan. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk mengikuti setiap langkah yang diinstruksikan oleh Pak Mertomo. Sejak malam itu, Dimas mulai menyusun rencana. Ia harus menemukan bahan-bahan langka untuk membuat makanan berkah, makanan yang konon dapat mengubah nasibnya dalam sekejap. Pak Mertomo memberinya petunjuk pertama. Di sebuah hutan tua yang jarang dijamah manusia, ada bunga yang hanya mekar sekali setiap 100 tahun. Bunga itu memiliki kelopak yang berwarna merah darah, dan hanya mereka yang memiliki niat tulus yang dapat memetiknya. Bunga itu adalah bahan pertama yang harus kamu temukan. Dimas menatap Pak Mertomo dengan mata yang tidak percaya. Hutan tua yang dimaksud adalah tempat yang sangat jauh dan terkenal angker. Banyak orang yang hilang di sana, atau setidaknya itulah cerita yang beredar. Namun,
Rasa penasaran dan keinginan kuat untuk mengubah hidupnya membuatnya nekat. Ia memutuskan untuk memulai pencariannya keesokan harinya. Hari pertama Dimas di hutan itu dimulai dengan cuaca yang tampak biasa saja, namun suasana sekelilingnya sudah mulai terasa janggal. Hutan yang dipenuhi pepohonan tinggi itu seakan menyembunyikan sesuatu. Suara-suara alam terdengar samar, seperti gemerisik daun yang tidak wajar, dan sesekali ia merasakan tatapan tajam yang datang dari balik pepohonan. Setelah berjalan berjam-jam, Dimas mulai merasa lelah. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus mencari dengan penuh tekad, mengikuti petunjuk Pak Mertomo dengan cermat. Saat matahari mulai terbenam, Dimas tiba di sebuah clearing yang terlihat tidak biasa. Di tengah clearing tersebut, sebuah bunga berwarna merah darah mekar dengan anggun, seolah-olah menghargai setiap detik keberadaannya. Bunga itu tampak seperti bunga biasa, namun sesuatu yang tak bisa dijelaskan membuatnya tampak sangat istimewa. Dimas merasa seolah-olah ada sesuatu yang menuntunnya ke tempat itu. Tanpa berpikir panjang, ia meraih bunga tersebut dan memetiknya dengan hati-hati. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah menjadi berat, dan suara-suara hutan semakin keras, seperti peringatan. Dimas memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke desa. Namun, dalam perjalanan pulang, ia mulai merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang sebelumnya tidak ia miliki. Ia merasa lebih bersemangat, lebih kuat, meskipun langkahnya terasa lebih berat. Apa yang terjadi padanya? Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesampainya di rumah, Dimas segera menyerahkan bunga itu kepada Pak Mertomo. "Bunga merah darah ini sudah saya temukan," kata Dimas dengan napas terengah-engah. Pak Mertomo hanya tersenyum, meskipun ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. "Kamu sudah mengambilnya, Nak? Itu adalah bahan pertama yang sangat penting. Tetapi ingat, kamu harus siap dengan apa yang akan datang." Dimas yang mulai merasa bingung dan cemas bertanya, "Apa maksudnya, Pak? Apa yang akan datang?" Pak Mertomo menatap Dimas dengan tajam. "Kekayaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kamu mungkin merasa lebih kuat, lebih bersemangat setelah mengambil bunga itu, tapi itu adalah tanda bahwa kamu sudah memasuki dunia yang berbeda. Dunia di mana harga yang harus dibayar bisa lebih besar dari yang kamu bayangkan." Dimas tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Mertomo, namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur sekarang. Ritual pesugihan ini sudah dimulai, dan meskipun ada rasa takut yang mulai merayapi dirinya, ia merasa tak ada pilihan lain. Beberapa hari setelah Dimas membawa bunga merah darah kepada Pak Mertomo, ia diberi instruksi untuk melanjutkan pencariannya. Namun, kali ini tugasnya lebih berat. Bahan kedua yang dibutuhkan adalah daging ikan laut dalam, yang harus diambil dari dasar laut yang paling dalam. Ikan yang dimaksud bukan ikan sembarangan, melainkan ikan yang hidup di kedalaman laut yang jarang dijamah oleh manusia. Dimas merasa cemas, namun niatnya untuk memperoleh kekayaan demi keluarga membuatnya tidak bisa mundur. Ia menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk perahu kecil yang bisa membawanya ke tempat yang jauh. Dengan bekal yang cukup dan tekad yang bulat, ia berlayar ke laut, menuju kedalaman yang telah disebutkan oleh Pak Mertomo. Perjalanan Dimas ke laut dalam memakan waktu beberapa hari. Laut yang tampak tenang pada awalnya, lama-kelamaan berubah menjadi ganas, dengan ombak besar yang memukul perahu kecilnya. Dimas hampir putus asa, namun kembali ia mengingat tekadnya untuk menyelesaikan ritual ini. Ia tidak boleh gagal. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia tiba di lokasi yang dituju, sebuah tempat yang konon disebut oleh nelayan sebagai Laut Hitam, sebuah laut yang sangat dalam dan gelap, tempat di mana banyak orang hilang tanpa jejak. Dengan hati-hati, Dimas mengarahkan perahunya ke titik yang lebih dalam, menggunakan panduan dari Pak Mertomo. Di kedalaman itu, air laut semakin gelap dan dingin. Ia merasakan hawa yang tak biasa, sesuatu yang jauh dari dunia manusia. Tiba-tiba, segerombolan ikan besar muncul, berenang di sekitar perahunya dengan gerakan yang cepat dan terkoordinasi. Beberapa dari ikan itu memiliki bentuk yang aneh, dengan mata yang tampak lebih besar dan bersinar. Dimas merasa ketakutan, namun ia tetap tenang. Ia harus berhasil mendapatkan ikan tersebut. Dengan alat pancing khusus yang diberikan oleh Pak Mertomo, ia mulai menarik salah satu ikan yang lebih besar. Setelah perjuangan panjang,
Akhirnya ikan itu berhasil ditarik ke atas perahu. Namun, saat ikan tersebut sudah berada di dalam perahu, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Mata ikan itu tiba-tiba menyala dengan cahaya merah menyala, dan sebuah suara aneh terdengar di telinga Dimas, seakan berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ikan itu bukan ikan biasa, pikir Dimas, dan seketika ia merasa ada sesuatu yang salah. Dalam kepanikannya, ia segera berusaha membawa ikan itu kembali ke pantai. Namun suasana semakin mencekam. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan gelombang laut yang semula tenang kini berubah menjadi badai yang dahsyat. Perahu Dimas terbalik, dan ia tercebur ke dalam laut yang dalam. Dalam keadaan terjepit dan hampir tenggelam, Dimas merasakan sebuah tangan besar menarik tubuhnya ke permukaan. Ia melihat dengan mata yang kabur, di bawah air, ada sosok besar yang mengawasinya dengan tatapan tajam. Namun hanya sekilas sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika Dimas terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di pantai, terdampar dan lemah. Ikan yang ia bawa tidak ada. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dimas merasakan ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih kuat, namun pikirannya dipenuhi dengan kegelisahan yang semakin besar. Ada sesuatu yang aneh dan mengerikan tentang ikan yang ia tangkap itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dirinya, mengawasi setiap langkahnya. Kembali ke desa, Dimas segera menemui Pak Mertomo dengan kondisi yang kacau. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Ia menceritakan semua yang terjadi di laut. Tentang ikan aneh yang ia tangkap, suara yang didengarnya, dan tangan besar yang menyelamatkannya. Pak Mertomo mendengarkan dengan cermat, namun wajahnya justru semakin serius. Begitu ritual dimulai, "Nak, kamu akan merasakan pengaruhnya. Tetapi jangan salah, kekuatan yang mengalir dalam tubuhmu bukanlah kekuatan biasa. Ikan yang kamu tangkap itu, bukanlah ikan biasa. Itu adalah simbol dari dunia lain yang lebih gelap," jelas Pak Mertomo dengan suara rendah. Dimas terdiam, merasa takut dengan kata-kata Pak Mertomo. Ia tidak bisa mengerti apa maksud dari kata-kata itu, tetapi satu hal yang pasti, semakin jauh ia masuk ke dalam ritual ini, semakin banyak hal-hal aneh yang terjadi. Ia tidak bisa mundur sekarang, tetapi ia juga tidak bisa menahan perasaan takut yang mulai merayap di dalam dirinya. Pak Mertomo menatap Dimas dengan tatapan tajam. "Kamu sudah melewati batas. Nak, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tidak ada jalan kembali setelah ini." Dimas tidak pernah membayangkan bahwa mencari kekayaan akan membawanya ke dalam dunia yang begitu gelap. Setelah pengalaman mengerikan di laut, perasaan tidak tenang yang ia rasakan semakin menggerogoti dirinya. Meski ia kini merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan memiliki energi yang luar biasa, ia tidak bisa mengabaikan perasaan takut yang selalu membayangi setiap langkahnya. Ada sesuatu yang mengintai, menunggunya, dan ia merasa semakin dekat dengan hal itu. Setelah kembali ke desa, Pak Mertomo tidak memberinya banyak waktu untuk merenung. Keesokan harinya, ia memanggil Dimas ke rumahnya, memberi instruksi lebih lanjut untuk menyelesaikan ritual tersebut. Namun, ada yang berbeda kali ini. Suasana di rumah Pak Mertomo terasa semakin mencekam. Lampu-lampu minyak yang biasa digunakan untuk menerangi rumah tampak lebih redup, seolah-olah menyimpan misteri. "Sudah 2 bahan yang kamu temukan, Nak," kata Pak Mertomo dengan nada serius. "Namun, masih ada 1 bahan terakhir yang harus kamu dapatkan. Bahan ini adalah bahan yang paling sulit, dan juga paling berbahaya. Hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa menghadapinya." Dimas menatap Pak Mertomo, merasakan perasaan cemas semakin menyesakkan dada. "Apa itu, Pak?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Mertomo tidak langsung menjawab. Ia menatap Dimas dalam-dalam, seperti menilai apakah Dimas benar-benar siap. "Kamu harus mendapatkan darah dari seseorang yang tidak dikenal. Seseorang yang tidak ada hubungan apapun denganmu, yang tidak mengenalmu, dan yang tidak akan pernah tahu bahwa darahnya telah digunakan untuk ritual ini. Darahnya akan menjadi bahan terakhir yang mengikat kekuatan pesugihan ini." Dimas terdiam. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia harus mendapatkan darah orang asing tanpa alasan yang jelas. Namun, tekad untuk memperoleh kekayaan membuatnya tidak dapat menolak. "Bagaimana caranya, Pak?" tanya Dimas, meskipun hatinya merasa ragu. Pak Mertomo menghela napas panjang. "Darah itu tidak bisa didapatkan sembarangan. Kamu harus pergi ke sebuah tempat yang sangat terpencil,
tempat di mana tak banyak orang yang berani datang. Di sana, akan ada orang yang sudah menunggu, seseorang yang tak akan mengetahui bahwa darahnya akan digunakan dalam ritual pesugihan ini. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, dan mereka tidak akan menyadari peran mereka dalam segala hal yang terjadi. Meskipun perasaan Dimas semakin diliputi ketakutan, ia tahu bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Apalagi setelah apa yang ia alami di laut. Ia harus melanjutkan, tidak peduli dengan konsekuensinya. Maka, ia memutuskan untuk menjalani petunjuk Pak Mertomo. Dengan penuh tekad dan rasa cemas yang menggelayuti, Dimas berangkat ke tempat yang dimaksud oleh Pak Mertomo, sebuah daerah terpencil yang jauh dari desa. Sesampainya di sana, suasana sekitar sangat sepi dan terasa sunyi. Dimas hanya dapat mendengar suara angin yang berdesir dan langkah kakinya yang terdengar berat di atas tanah kering. Ia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak tampak. Setelah beberapa jam berjalan, Dimas tiba di sebuah rumah tua yang tampak hampir roboh. Di depan rumah itu, seorang pria tua yang tampak tidak mengenalinya berdiri, seolah-olah menunggunya. Dimas merasa kaget, namun ia merasa terpaksa untuk mendekati pria itu. Pria tua itu menatap Dimas dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan, seolah-olah sudah tahu tujuan kedatangannya. "Kamu datang untuk yang terakhir, ya?" tanya pria itu dengan suara parau. Dimas hanya bisa mengangguk, merasa ngeri dengan sikap pria itu yang seolah mengetahui segalanya. "Baiklah," kata pria tua itu. "Tapi ingat, apa yang kamu lakukan bukanlah tanpa konsekuensi. Kekuatan yang kamu cari akan datang, tetapi begitu pula dengan kesulitan dan penderitaan. Jangan pernah lupakan itu." Pria itu kemudian mempersilakan Dimas masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana sangat gelap, dengan cahaya lampu minyak yang remang-remang. Tanpa berkata lebih lanjut, pria tua itu mengambil sebuah wadah kaca kecil dan mengarahkan Dimas untuk memotong sedikit jari telunjuknya. "Hanya sedikit, jangan lebih. Itu sudah cukup," perintahnya dengan tenang. Dimas, meskipun ragu, akhirnya mengikuti instruksi itu. Darah yang menetes dari jarinya jatuh ke dalam wadah kaca yang disediakan oleh pria tua itu. Saat darah itu memasuki wadah, tiba-tiba Dimas merasakan perasaan yang aneh, seperti ada sesuatu yang hidup dalam darahnya. Sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Seperti ada ikatan antara dirinya dan darah yang ia berikan. Sesuatu yang sangat kuat, sangat gelap. Pria tua itu menatap Dimas dengan tatapan yang penuh makna. "Sudah selesai. Ingatlah kata-kataku, nak. Kekayaan yang kamu cari akan datang, tetapi tak ada yang bisa menghindari harga yang harus dibayar." Setelah itu, Dimas merasa tubuhnya lemas, dan dunia di sekitarnya seakan berputar. Ketika ia keluar dari rumah tua itu, langit malam tiba-tiba berubah gelap, dan rasa takut yang lebih besar mulai menyelimuti dirinya. Ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya, sesuatu yang lebih dari sekadar kesulitan atau bahaya. Itu adalah bayangan yang tak terlihat, sesuatu yang harus ia hadapi untuk mencapai tujuannya. Malam yang gelap dan penuh dengan kabut menyelimuti desa tempat Dimas tinggal. Sudah hampir 2 minggu sejak Dimas kembali dari tempat terpencil itu, dengan darah yang telah ia dapatkan sebagai bahan terakhir dari ritual pesugihan. Dimas merasa tubuhnya semakin aneh, seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan dirinya, sebuah kekuatan yang semakin kuat setiap harinya. Namun, ia juga merasakan perasaan yang berat, seperti ada sesuatu yang hendak datang, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Setelah semua bahan terkumpul, Pak Mertomo memanggil Dimas sekali lagi. Kali ini, ekspresinya jauh lebih serius, bahkan tampak sedikit khawatir. "Kamu sudah sampai pada titik terakhir, nak. Semua bahan yang kamu kumpulkan, bunga merah darah, ikan laut dalam, dan darah orang asing, sekarang siap untuk dijadikan makanan berkah. Tapi ingat, apa yang kamu lakukan malam ini akan menentukan nasibmu ke depan. Kamu tidak hanya menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari dirimu, tetapi juga harga yang harus dibayar untuk memperoleh kekayaan." Dimas menatap Pak Mertomo dengan tatapan yang bingung. "Harga yang harus dibayar? Pak, apa maksudnya?" Pak Mertomo menarik napas panjang. "Apa yang kamu cari dalam ritual ini bukan hanya kekayaan, nak. Kekayaan itu akan datang, tapi ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk mendapatkannya. Sesuatu yang lebih berharga dari harta." Dimas tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Mertomo. Namun,
Rasa penasaran dan keinginan kuat untuk memperbaiki hidupnya semakin menguasainya. "Saya siap, Pak. Saya tidak akan mundur sekarang," kata Dimas dengan suara mantap meskipun ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Pak Mertomo hanya mengangguk. "Baiklah, ikuti saya." Malam itu, mereka menuju sebuah tempat yang jauh di luar desa. Sebuah gua yang tersembunyi di balik bukit tinggi. Tempat yang hanya dikenal oleh sedikit orang dan bahkan lebih sedikit yang berani mengunjunginya. Gua itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai Gua Bumi, sebuah tempat yang dipercaya memiliki kekuatan gaib yang sangat besar. Beberapa orang mengatakan bahwa di dalam gua itu terdapat pintu menuju dunia lain, sebuah dunia yang jauh lebih gelap dari dunia yang mereka kenal. Dimas mengikuti Pak Mertomo dengan langkah ragu-ragu, sementara kabut tebal semakin menyelimuti mereka. Suara angin yang berdesir terdengar semakin keras, seperti suara bisikan yang tak jelas. Dimas merasakan hawa yang semakin dingin, dan ketegangan semakin mencekam. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di mulut gua yang gelap. Pak Mertomo memerintahkan Dimas untuk menyalakan api dan menyiapkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Bunga merah darah, ikan laut dalam, dan darah orang asing. Semua bahan tersebut harus disusun dengan hati-hati di sebuah altar batu yang terletak di tengah gua. Ketika Dimas mulai menyiapkan bahan-bahan tersebut, suasana di sekitarnya semakin mencekam. Cahaya api yang berasal dari obor di tangannya hanya cukup untuk menerangi sebagian kecil gua, sementara bayangan-bayangan gelap di dinding gua tampak bergerak seolah-olah hidup. Dimas merasakan bahwa sesuatu yang jahat sedang mengawasinya. Pak Mertomo mulai mengucapkan mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh Dimas, suara yang dalam dan menggetarkan seluruh gua. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menggema di dalam hati Dimas, membawa rasa takut yang semakin dalam. Udara di dalam gua terasa semakin berat, dan Dimas merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di dalam kegelapan. "Tutup matamu, Nak," perintah Pak Mertomo. Suara pria tua itu terasa jauh dan terdistorsi oleh gema. Kamu harus percaya sepenuhnya bahwa kamu siap. Jika kamu ragu, ritual ini akan gagal, dan kamu akan kehilangan segalanya." Dengan hati yang berdegup kencang, Dimas menutup matanya, berusaha fokus pada mantra yang diucapkan Pak Mertomo. Saat itu, ia merasa tubuhnya semakin panas, seolah-olah ada energi yang mengalir melalui dirinya. Dimas merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam tubuhnya, namun sekaligus ada sensasi seperti ditarik ke dalam kegelapan yang dalam. Seolah-olah ada tangan yang mencoba menariknya ke dalam jurang yang gelap, suatu tempat yang tidak ada jalan keluarnya. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam, suara keras terdengar di seluruh gua, sebuah suara seperti jeritan atau tangisan yang mengerikan. Dimas membuka matanya dengan cepat, dan yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Di atas altar batu, bahan-bahan ritual telah menyatu menjadi sesuatu yang tidak dapat ia kenali. Entah itu benda hidup atau mati, ia tidak bisa memastikan. Namun, ada sesuatu yang tampak mengerikan, seolah-olah benda itu mulai bergerak dan bernapas dengan sendirinya. Pak Mertomo memandang benda itu dengan tatapan kosong. "Kekayaan akan datang, Nak. Tapi ingat, kamu sudah berhutang dengan dunia yang tidak akan pernah kamu pahami," kata Pak Mertomo, suaranya jauh lebih dalam dari sebelumnya. "Kekuatan ini bukan tanpa harga. Kekuatan yang kamu dapatkan akan datang, tetapi dunia ini akan menuntut balas." Dimas merasa tubuhnya mulai gemetar. Rasa takut yang sangat dalam muncul di dalam dirinya. Ia baru saja menyadari bahwa ritual ini tidak hanya memberikan kekayaan, tetapi juga mengundang sesuatu yang jauh lebih menakutkan, sesuatu yang mungkin tak bisa ia kendalikan. Pak Mertomo menatap Dimas satu kali lagi sebelum berkata, "Sekarang, terimalah apa yang sudah kamu pilih. Tapi ingat, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi setelah ini." Dimas merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Saat itu juga, bayangan gelap yang tidak bisa dijelaskan muncul di sekelilingnya. Ia merasa dirinya tenggelam dalam kegelapan, seperti ada sesuatu yang sangat besar dan mengerikan menggapainya. Dan sebelum ia bisa melawan atau memahami apa yang terjadi, semua menjadi gelap.